Mimpi seharusnya menjadi hal yang magis, tempat di mana kita bisa melepaskan diri dari kehidupan sehari-hari, di mana imajinasi kita bisa berjalan bebas. Aku sering mendengar teman-temanku mengeluh bahwa mereka jarang bermimpi, atau mimpi mereka terlalu membosankan. Tapi hal itu tidak pernah terjadi pada diriku. Sejak aku masih muda, aku sangat sering sekali bermimpi dan aku menikmatinya. Namun, saat ini mimpiku sedikit berbeda. Aku selalu memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja. Tinggal di kota kecil yang hampir tidak ada hal yang bisa dilakukan. Aku tidak punya banyak teman saat tumbuh di kota ini. Jadi aku mengandalkan imajinasiku untuk menghibur diriku sendiri. Menurutku, ini adalah hal yang lumrah dilakukan oleh anak-anak. Seperti yang kukatakan, aku sangat sering sekali bermimpi. Hampir setiap malam, atau paling tidak sekali dalam 2 malam, aku akan bermimpi. Tidak ada hal yang menonjol dari mimpi-mimpiku ini. Bahkan, aku akan lupa sebagian besar mimpiku saat aku mau sarapan. Saat ini aku berusia 22 tahun. Dan sejak 2 tahun lalu, aku mengalami mimpi yang cukup aneh. Malam itu adalah malam biasa seperti malam-malam sebelumnya. Dan tidak ada hal aneh yang terjadi pada siang harinya. Karena aku sangat mengantuk, maka aku mulai menutup mataku. Begitu aku melakukannya, aku tiba-tiba berada di sebuah dunia kelabu. Tempat itu tidak gelap, tetapi hambar. Terdapat rumah abu-abu, jalan abu-abu, rumput abu-abu, semuanya berwarna abu-abu. Melihat sekeliling, aku hampir tidak melihat apapun yang menarik. Sampai aku melihat seorang wanita yang duduk di bangku. Wanita yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Dari apa yang pernah aku baca, otak tidak akan membuat wajah baru. Kita hanya dapat memimpikan sesuatu yang pernah kita lihat. Mungkin wanita ini adalah seseorang yang pernah kulewati di jalanan, atau kulihat di latar belakang sebuah acara TV. Seseorang yang pernah aku lihat sehingga masuk ke dalam mimpiku. Wanita itu tampak berusia 30 tahun, dengan rambut abu-abu panjang, mata abu-abu kecil, bibir abu-abu, dan pakaiannya juga abu-abu. Dia hanya duduk diam di sana. Kemudian, setelah lama menatap ke bawah, dia mulai mengangkat tangan kanannya. Dia menunjuk sesuatu. Dia menunjuk arah sebelahku, tetapi tidak langsung kepadaku. Ketika aku mencoba untuk melihat apa yang dia tunjukkan kepadaku, aku terbangun dari mimpiku. Aku berada di atas tempat tidurku dengan posisi tubuh miring. Jantungku berdebar sangat cepat, tapi aku tidak tahu kenapa. Pertanyaan melintas di benakku. Siapa wanita itu? Apa yang dia tunjuk? Butuh waktu beberapa saat untuk menyadari bahwa aku tidak bisa bergerak. Tubuhku benar-benar membeku, berbaring miring, dengan kepala menghadap ke dinding. Saat itulah aku mendengar pintu kamarku terbuka. Mataku terbuka lebar. Tetapi aku tidak dalam posisi di mana aku dapat melihat siapa yang ada di depan pintuku. Aku mulai berpikir positif. Pasti adik perempuanku. Mungkin dia mimpi buruk dan dia datang ke kamarku agar lebih tenang. Aku mulai mendengar langkah kaki mendekati tempat tidurku. Semakin dekat langkah itu, semakin aku berpikir betapa berat langkah itu untuk seorang anak kecil. Tetapi terlepas dari kecurigaanku itu, aku masih tidak dapat bergerak. Satu-satunya hal yang dapat kulakukan adalah mendengar seseorang yang sedang mendekat. Akhirnya, langkah kaki itu berhenti di sebelah tempat tidurku.
Bunyi berikutnya yang kudengar adalah derit kasurku saat seseorang mulai merangkak perlahan ke tempat tidurku. Aku bisa merasakan kasurku mulai menurun di tempat kakiku terbaring. Dalam posisiku itu, orang ini masih sama sekali tidak terlihat olehku, dan dia terus merayap hingga tepat di belakangku. Aku mulai merasakan nafas ringan di leherku, namun aku masih tidak bisa bergerak. Hal ini berlangsung selama berjam-jam. Kemudian nafas itu berhenti saat aku merasakan tangan dingin melintasi bagian tengah punggungku. Saat aku mendapatkan kembali kendali tubuhku, aku membalikan badan dan mengeluarkan jeritan ketakutan. Tapi, tidak ada seorang pun di belakang. Bahkan tidak ada tanda-tanda ada orang yang telah naik ke atas kasurku. Tidak ada jejak yang tertinggal di tempat tidurku. Dan pintuku masih tertutup rapat seperti biasa ketika aku tidur. Tidak ada apa-apa. Kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa yang kualami ini hanyalah sebatas tindihan. Dan aku juga setuju. Aku telah meneliti tentang tindihan sejak hari itu. Dan hampir cocok dengan apa yang aku alami. Namun, ada satu masalah. Tempat di punggungku, di mana ada tangan dingin yang menyentuhku, sekarang timbul sebuah bekas luka. Itu adalah garis kecil yang membentang secara horizontal di tengah punggungku. Sebelum malam itu, aku tidak memiliki bekas luka di punggungku. Meski aku sangat berharap itu hanya kasus ketindihan yang parah, tetapi aku tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Hidupku kembali normal untuk beberapa saat setelah itu. Aku tidak lagi bermimpi sama sekali. Aku mulai tidur dengan lampu kamar mandi yang menyala untuk penerangan tambahan. Karena aku tidak tahan lagi berada di ruangan yang terlalu gelap. Aku juga mulai tidur terlentang. Jadi meskipun aku mengalami tindihan, aku dapat melihat dengan jelas ke seluruh kamarku. Setelah sekitar sebulan aku meyakinkan diriku sendiri bahwa aku mengalami halusinasi. Aku bahkan menyimpulkan jika bekas luka itu aku dapatkan di suatu tempat saat beraktivitas. Hal itu sampai mimpi kedua datang. Sekali lagi, aku berada di dunia abu-abu. Hampir sama dengan yang terakhir kali. Kali ini jalannya hampir kosong. Dan tentu saja tanpa warna. Cuman, sekarang bukan perempuan yang berdiri di depanku, melainkan laki-laki. Pria itu lebih tua, mungkin berusia 70-an. Tapi sekali lagi, itu adalah wajah yang asing bagiku. Wanita sebelumnya tidak memiliki ekspresi. Bahkan satu-satunya bagian dari dirinya yang bergerak adalah tangannya ketika dia menunjuk. Namun pria ini menyeringai, seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Tetapi selain itu, dia juga tidak bergerak sama sekali. Aku menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja, pria itu mulai mengangkat tangannya. Hanya saja dia tidak menunjuk ke arah di dekatku. Sebaliknya dia mengulurkan tangannya sampai ke bahunya dan mengeluarkan ibu jarinya seolah mengatakan di belakangku. Terlepas dari apa yang terjadi terakhir kali, aku terlalu penasaran untuk tidak mencoba melihat apa yang dia maksud. Aku mulai bergerak ke arah pria itu. Aku meletakkan tangan kananku pada pria itu dan mendorongnya ke samping. Sekali lagi aku terbangun di atas tempat tidurku. Kali ini aku langsung menyadari bahwa aku tidak bisa bergerak. Mataku mengarah ke pintu, menunggu apabila ada kunjungan lagi seperti sebelumnya. Hanya saja,
Tidak ada yang datang. Sebaliknya, aku melihat bayangan di pojok dinding kamar mandiku. Bayangan itu sepertinya telah menungguku untuk menyadarinya. Karena begitu aku melihatnya, ia mulai mengangkat salah satu tangannya dan menahannya di atas. Seolah-olah dia sedang melambai ke arahku. Setelah beberapa detik ia mengangkat tangannya. Perlahan-lahan dia mulai merayap melintasi dinding menuju ke kamarku. Aku ingin lari, berteriak, atau melakukan apa saja untuk menjauh dari bayangan ini. Tetapi aku tidak bisa. Tubuhku menolak untuk bergerak karena bayangan ini perlahan merayap di sepanjang dinding ke arahku. Setelah beberapa saat yang menyakitkan, bayangan itu akhirnya mencapai dinding di sebelahku. Dan itu berhenti, seolah-olah ingin mengamatiku. Kemudian setelah beberapa detik, hal itu mendekatiku. Saat itu terjadi, aku sekali lagi mendapatkan kembali kendali atas tubuhku. Dan sekali lagi aku menjerit ketakutan. Seluruh tubuhku terasa seperti terbakar. Itu adalah sensasi yang jauh lebih kuat daripada sentuhan dingin yang kurasakan terakhir kali. Namun itu hanya berlangsung beberapa detik. Dan ketika aku melihat diriku sendiri, aku perhatikan bahwa aku baik-baik saja. Penuh dengan keringat, tetapi baik-baik saja. Namun ternyata, terdapat sebuah luka baru yang menghiasi tangan kananku. Tangan yang sama yang menyentuh lelaki tua itu dalam mimpiku. Pada saat ini, aku merasa lebih bingung dari sebelumnya. Mimpi itu datang entah dari mana, bersama dengan mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Dunia kelabu itu jelas berhubungan dengan apa yang terjadi padaku. Setiap sosok di dalam mimpi berusaha menunjukkan sesuatu kepadaku. Tapi setiap kali aku mencoba untuk melihatnya, aku ditarik kembali ke alam nyata. Atau setidaknya menurutku ini adalah alam nyata. Aku ingin percaya bahwa hal ini hanyalah kombinasi dari mimpi aneh dan sleep paralysis. Tetapi bekas luka yang kutemukan membuatku mempertanyakan segalanya. Butuh waktu hampir 1 tahun penuh untuk mimpi berikutnya datang. Dan di sela setahun itu, aku tidak bermimpi sama sekali. Tentu saja saat mimpi itu datang, di mana lagi aku akan berada selain di dunia abu-abu. Kali ini aku berada di dalam sebuah rumah. Dan rumah itu kosong tidak berwarna. Aku mulai berjalan dari satu kamar ke kamar lain. Sampai aku melihatnya. Seorang anak duduk di lantai. Aku mengatakan aku tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Dia berusia sekitar 8 tahun. Dengan rambut abu-abu panjang dan tidak ada ciri-ciri wajah yang menyiratkan jenis kelamin. Anak itu duduk di atas lantai sambil mewarnai kertas berwarna abu-abu dengan krayon abu-abu. Tanpa melihat ke atas, anak itu mulai mengangkat tangannya yang tidak memegang krayon dan mulai menunjuk ke samping. Aku tidak akan melihat, kataku. Hal ini menyebabkan anak itu berhenti mewarnai dan menatapku. Tapi kamu harus melihat, kata anak itu. Kenapa? Setiap kali aku melakukannya, aku terbangun karena sesuatu yang buruk, jawabku. Jika kamu tidak melihat, dia akan marah, kata anak itu mengabaikan pertanyaanku. Siapa dia? Aku memberi isyarat. Anak itu menghela nafas sebelum dia berkata, cepat dan lihat, kamu kehabisan waktu. Setelah semua yang kualami,
Aku tidak punya alasan untuk mempercayai apa yang dikatakan anak itu. Jadi, alih-alih melihat, aku malah memejamkan mata dan aku mulai mencoba mengembalikan diriku ke alam nyata. Dan setelah beberapa detik, itu berhasil. Aku telah ada di tempat tidurku, dan kali ini aku sepenuhnya mampu bergerak. Tidak ada yang datang kepadaku malam itu. Tidak ada sosok misterius yang naik ke tempat tidurku. Dan tidak ada bayangan yang mendekatiku. Apakah aku telah selamat dari dunia abu-abu? Lebih dari setahun kemudian, aku ingin berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Bahwa aku tidak akan pernah melihat dunia kelabu itu lagi. Tetapi, mimpi normalku belum kembali. Faktanya, aku belum pernah bermimpi sejak malam terakhir aku di dunia kelabu. Aku masih punya banyak pertanyaan. Siapa orang-orang itu? Apa yang mereka inginkan dariku? Tapi yang terpenting, siapa yang dimaksud anak itu? Mungkinkah ini orang atau makhluk yang bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi kepadaku? Aku tidak yakin. Seandainya aku tidak pernah bermimpi lagi, aku akan merasa puas. Tetapi aku khawatir itu tidak akan terjadi. Aku takut suatu hari dunia kelabu itu akan kembali. Tetapi aku lebih takut dengan apa yang akan aku temui ketika aku terbangun. Akankah sesuatu menungguku?